tato, saya sebenarnya nggak suka sama orang bertato ya, apalagi untuk seorang perempuan. Pandangan orang itu kalau berkata, ya emang sih tato itu seni. Tapi kalau buat cewek itu kan harga. Kalau cowok sih wajar kan tato kan. Menurut gue sih soal tato tuh lebih ke fashion aja. Jadi kayak di gua, kalau untuk gua tuh kayak lebih pendek gitu loh. Menurut gue sih tato itu keren ya, itu kayak bisa jadi one of their ways buat mereka express themselves gitu, jadi kayak a form of art gitu. Orang-orang yang bertato, orang-orang yang berpiercing, itu mereka tahu apa rasanya didiskriminasi. Dan orang-orang yang itulah yang sebenarnya paling banyak empatisnya dibanding orang lain. Nama saya Amara, saya 25 tahun ya tahun ini. Nama tato saya Vixen Kane Tattoo. Di sini saya udah jadi tato artis selama kurang lebih 1 tahun. Jadi tuh sebenarnya saya dari kecil udah suka gambar. Hobinya itu dari kecil emang yang artistik semua ya. Ada gambar sama ada nyanyi. Nah, sebenarnya dari dulu tuh belum ada kepikiran sama sekali untuk jadi tato artis. Itu aku langsung nyoba nato di tempat tersembunyi, itu cuma 1 doang. Tapi setelah itu aku nggak ada kepikiran untuk jadi tato artis sama sekali. Kadang aku pas lagi terpuruk-puruknya iseng ya mau nambah tato lagi. Karena emang suka aja sih. Ngeliat diri sendiri ada karya. Pengalaman aku pribadi itu kadang agak beda ya. Kalau misalnya aku sebagai perempuan itu mungkin lebih ada leeway-nya untuk aku nggak dicap sejelek kalau misalnya aku laki-laki. Apalagi kalau misalnya aku ya yang badannya kecil, nggak terlalu banyak tato di tangan. Tapi kalau misalnya aku keluar, perbedaannya itu mungkin lebih banyak pandangan orang yang ngeliatin aku lebih dari 5 detik dibanding kalau misalnya aku nggak tatoan. Cuman dia diem-diem aja. Nggak selalu negatif. Ada yang malah mereka keren gitu, mereka kedistraksi. Jadi tuh pandangan orang emang beda-beda dari perspektifnya mereka sendiri. Apalagi kalau misalnya generasinya beda ya. Generasi sekarang ada juga yang malah nyarinya orang tatoan. Orang bertato itu identik dengan orang yang biasanya orang jalanan, orang pakai narkoba. Padahal tato itu sekarang lebih masuknya ke cara mengekspresikan diri aja. Kamu nggak punya berhak. Sebenarnya nggak ada orang di dunia ini yang berhak untuk menghakimi orang lain. Apalagi berbasisnya cuman gara-gara penampilan. To not care what other people think. Untuk nggak tergecoh
dengan apa yang mungkin orang lain pikir kepada aku. Itu hal yang aku setiap hari masih aku remind myself, karena sampai sekarang ini juga kadang aku masih kadang ikut untuk misalnya ya, aku pengen nato di sini, cuman aku masih takut karena aku masih takut sama pikiran nyokap, pikiran bokap, karena aku takut ngecewain mereka. Padahal mereka udah tahu, sekarang mereka udah tahu aku jadi tattoo artist, dan mereka udah slowly accepting that is a part of who I am. Cuman sampai sekarang aku masih ada keraguan untuk ekspresikan diri aku in order to appease others. Sampai sekarang masih ada ketakutan itu. Jadi itu juga hal yang aku sendiri harus overcome juga ya. Ada peribahasa begini, kalau lo tatoan lo kaya, lo keren. Tapi kalau lo tatoan lo miskin, lo akan mengancam. Kalau kita ngelihat covernya, kita akan tertipu selamanya gitu kan. Yang baik juga belum tentu baik, yang buruk belum tentu buruk. Seperti buku itu juga bagaimana kita olah, kita punya sifatnya aja. Prasangka terhadap tato tidak lahir begitu saja. Ia dibentuk oleh sejarah yang panjang. Pada era Orde Baru, melalui Operasi Petrus, tato kerap dilekatkan dengan citra kriminalitas. Meski zaman telah berubah, bayang-bayang masa itu masih tersisa, membentuk cara sebagian masyarakat memandang tato hingga hari ini. Nah, dulu tuh kalau kita keluar jam 10 malam pasti ada penembakan, penculikan gitu kan. Disitulah terjadi penjarahan dan kerusuhan di Orde Baru itu. Dan menurut gua di era itu statement pemerintah ya, carilah yang tatoan dan yang gondrong. Disitulah terjadi bahwasannya yang tatoan itu adalah jelek. Gitu. Bahwasannya kan harusnya kita lihat gimana perilaku, bukan tatonya. Karena kalau kita berantem, kita nyolong, emang tatonya ikut nyolong enggak kan? Lebih ke diri kita sebenarnya kan. Kalau dulu cenderung kriminal ya, kalau sekarang cenderung bisa cari duit apa enggak. Bukan kriminal lagi kalau sekarang. Kalau menurut gue tuh, kalau dulu bukan hanya yang bertato aja, tapi yang gondrong sekaligus disikat sama mereka gitu. Yaitu mereka siapa itu kurang lebih dalam kepemerintahan mereka bingung siapa yang berbuat kriminal, siapa yang berbuat kerusuhan ini. Mereka nggak bisa tahu siapa orangnya, dan mereka mengeklaim bahwasanya yang tatoan, yang gondrong, itulah yang membuat kerusuhan. Oke, nama gue Niko S. Bastian, umur 43 tahun. Untuk kerja freelance aja sih, untuk kapan aja. Kapan aja, kayak ada studio tato, ada di main DOP juga, dan perfilman dan periklanan juga. Sekarang ini salah satu bentuk pemberontakan untuk para keluarga sih. Kebenaran kan keluarga ada yang TNI, dulu di kecil tuh harus jadi ini, bahkan suruh jadi TNI. Akhirnya dengan cara memberontaknya ya, gue harus tatoan. Akhirnya musnah semua itu cita-citanya keluarga. Kurang lebihnya gitu. Kenapa tujuannya bertato gitu ya kan. Pertama kali tatoan, dampaknya luar biasa memang. Dampak dari segi keluarga yang jelas, ataupun dari segi lingkungan, bahkan hingga detik ini. Untuk pertama kali tatonya jelas ya pasti langsung segini. Langsung segini. Baru kita blok-blok kanan kiri, atas bawah. Bagian belakang aja yang masih kosong, sisanya udah berisi semua. Yang jelas banyak sekali pengalamannya. Tapi ada yang membekas satu, menurut gue itu yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Yaitu mau menikahin anak orang kali ya. Karena di situ kita harus sosialisasi juga sama keluarga mereka, mendekatkan diri, gimana kita ngeyakinin bahwasanya kita
ingin bersanding sama anaknya gitu kan, itu berat banget itu sangat membekas dibanding obrolan orang, dicap jelek orang itu kayaknya lebih ke apa ya, sosial aja menurut dia udah lewat aja. Cuma kalau ini ada momen yang paling membekas itu ketika gua mau coba ngelamar anak orang dan itu penolakannya keras. Nanti kerja apa? Nanti masa depannya gimana? Kalau masa lalunya kan sudah diklaim bahwasanya kita didokterin yang tatoan itu adalah kriminal. Kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang diklaim jeleknya itu lo bisa kerja apa, lo bisa punya karya apa untuk saat ini gitu loh. Jadi perbedaannya tuh kalau dulu kriminal, kalau sekarang tuh lebih lo bisa cari duit sebanyak apa, lo bisa apa, pasti nggak bisa kerja gitu loh. Kalau soal masalah dulu sama sekarang dicap kriminalnya seperti itu. Kalau dulu mungkin kriminal, kalau sekarang nggak. Dilala teman-teman kita dari artis apa, dari model apa udah tatoan semua sampai sekarang udah kayak yang ngasih bukti bahwasannya tato itu tidak menghalangi usaha. Semua berhak untuk sukses, semua berhak untuk baik dan nggak ada pengaruh sebenarnya sama yang tatoan gitu. Cuma kan mungkin pandangan dulu hingga saat ini ketemu orang yang hingga detik ini ya masih terklaim negatif. Bahwasanya kan memang ya lo harus membuktikan, bukan ya lo kecenderungan udah buruk ya buruk aja gitu. Semua dari sikap kita, dari cara kita. Banyak nyari duit yang banyak-banyak deh. Ya berarti dia harus deket dong, harus tahu dong, harus dibuka dong, bahkan harus dibeli dulu gitu. Kalau perumpamaannya adalah buku, jangan lihat dari covernya aja, ya kita harus beli tuh buku, kita harus membacanya, maknanya apa, tujuannya apa, dan sikap di buku itu apa. Sekarang kan kita lihat sifat, bukan ngelihat cover gitu. Kalau itu bukunya buku tentang perang, kalau kita sifatnya negatif ya jadi perang gitu kan gitu. Itu sebagaimana kita aja. Dan kembali lagi ke diri kita, apapun yang kita lihat ini kadang-kadang banyak yang menipu. Yang paling terpenting kita lihat gerak-gerik, kita lihat sikapnya, kita lihat perilakunya dan perbuatannya. Ya ikutin kesibukan kita aja. Jadi jangan orang tatoan terus kita pinggirin atau orang yang buruk kita pinggirin. Ya bahwasanya kita kerja apa, ikut sistra. Ada mungkin di RTW suka bersih-bersih, kita ajak mereka gitu. Karena bahwasanya mereka pengen ingin diikut setrain gitu untuk bareng-bareng untuk ngobrol itu, untuk kegiatan itu gitu.